Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delinda Dagna. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang tingkat kesehatan gizi. Baik, langsung saja. Yang pertama ada tingkat kesehatan gizi anak usia 0 sampai 6 tahun. Pada usia ini, anak membutuhkan ASI sebagai makanan utama untuk memenuhi gizinya. Ibu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Perlu diingat, pada usia ini sebaiknya hanya memberikan ASI saja dan tidak memberikan makanan ataupun minuman yang lain. Terus, di dalam ASI itu banyak sekali manfaatnya. Itu ASI mengandung banyak kandungan vitamin dan gizi yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Jika mendapatkan asupan air susu yang cukup atau setidaknya selama bulan pertama, ada banyak banget manfaat yang akan Anda dapatkan dari ASI tersebut. Baik, langsung saja. Manfaat ASI itu yang pertama, dari ibu akan terhindar dari berbagai serangan penyakit. ASI mengandung beragam zat antibodi bagi bayi yang akan menghindarkan bayi dari segala macam penyakit dan juga penularan penyakit. Kedua, ASI bisa menghindarkan bayi ibu dari reaksi alergi. ASI tidak mengandung jenis protein sehingga tidak akan menyebabkan alergi pada bayi. Yang ketiga, ASI juga mengandung gizi yang sangat lengkap sehingga selama 6 bulan pertama semua kebutuhan akan gizi dan nutrisi akan selalu terpenuhi walaupun tanpa makanan pendamping. Bayi pada usia 0 sampai 6 bulan memang perlu makanan cair berupa ASI. Keempat, ASI dengan kandungan gizi yang sangat tinggi dan lengkap ternyata lebih bisa mendukung perkembangan bayi menjadi lebih cepat ketimbang anak-anak dengan susu formula. Anak-anak dengan asupan ASI ternyata jadi lebih tanggap dan cepat untuk berkembang karena otak bayi selalu mendapatkan asupan gizi yang lengkap. Baik, langsung saja di sini yang bagian B, masalah gizi di masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menimbulkan masalah gizi. Faktor tersebut terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil riset kesehatan, Kesehatan Dasar Rikesdas menunjukkan prevalensi gizi kurang pada balita 19,6% tahun 2013. Namun, secara nasional pada tahun 2013, prevalensi kurus dan sangat kurus masih cukup tinggi, yaitu masing-masing 12,1% dan 5,3%. Adapun masalah tubuh pendek atau stunting pada balita di Indonesia saat ini masih cukup serius, sekitar 37,2% untuk prevalensi bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, sekitar 10,2%. Untuk masalah kegemukan pada anak usia 5-12 tahun masih tinggi, yaitu 18,8%. Sedangkan prevalensi kegemukan pada remaja usia 13-15 tahun di Indonesia sebesar 10,8%. Prevalensi kegemukan pada remaja usia 16-18 tahun sebanyak 7,3%. Prevalensi usia dewasa kurang lebih 18 tahun dengan berat badan lebih 13,5% dan kegemukan 15,4%. Teori lain menyebutkan masalah gizi terjadi akibat pengaruh faktor penyebab atau agen dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut harus seimbang karena apabila tidak akan menimbulkan masalah gizi. Selanjutnya bagian C, akibat jika gizi kurang. Akibatnya itu ada macam-macam. Yang pertama ada pertumbuhan, kedua ada produksi tenaga, yang ketiga ada pertahanan tubuh, keempat struktur dan fungsi otak, 5 perilaku. Langsung saja pada di sini ada penyakit pada masalah gizi. Pada jangka panjang kurang gizi bisa mengganggu perkembangan
anak yang berakibat pada gangguan pencernaan sehingga terkelabakan mental. Selain itu ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh kurang gizi. Yang pertama ada marasmus, yang kedua ada anemia, ketiga ada penyakit gondok, keempat ada penyakit beri-beri, yang kelima hiponatremia. Baik, yang selanjutnya ada permasalahan gizi pada anak. Gizi merupakan hal yang sangat penting bagi anak, sebab perkembangan dan pertumbuhan anak sangat memerlukan asupan gizi yang cukup. Akan tetapi, gizi buruk menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup banyak menimpa rakyat Indonesia, terutama di wilayah bagian timur. Masalah gizi di Indonesia yang rawan terjadi pada anak. Di Indonesia terdapat berbagai permasalahan gizi pada anak. Masalah gizi tersebut biasanya meliputi anak yang terlalu kurus, kelebihan berat badan, bertubuh pendek, dan anemia. Mengatasi masalah gizi pada anak Indonesia. Status gizi di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam menangani masalah gizi di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu dengan menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan memberikan makanan tambahan berupa biskuit kaya gizi, terutama pada daerah-daerah tertinggal. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program gizi anak sekolah. Program tersebut merupakan agenda pemerintah untuk memberikan kesarapan kepada peserta didik agar senantiasa bertenaga dalam ketika belajar. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan pendidikan karakter untuk membiasakan diri hidup sehat dan bersih. Pada 2018, program tersebut diterapkan di 64 kabupaten dalam 20 provinsi. Baik, langsung saja. Alasan saya suka dengan materi ini, kenapa? Agar kita bisa tahu gitu. Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka anak juga harus terbiasa untuk berperilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat mencakup kesehatan gizinya terutama, karena di dalam lingkup sekarang ini, di dalam masa yang sekarang ini sedang pandemi yang kita harus benar-benar menjaga tubuh kita, menjaga lingkungan kita semuanya, jaga saudara-saudara kita yang di sekitar kita di luar sana, itu harus benar-benar ekstra agar kita bisa secara optimal biar kita dari materi ini mungkin kita bisa lebih tahu gitu, apa sih permasalahan gizi yang sebenarnya itu harus terjadi, kenapa, harus bagaimana, caranya kayak gimana gitu. Dengan materi ini juga kita lebih tahu bagaimana sih supaya anak itu sehat, baik secara fisik, mental, atau psikis dan sosial, bebas dari penyakit, kelemahan, dan kecacatan. Mungkin dari secara sehat secara fisik itu ada sesuai standar pertumbuhan, berat badan, dan tinggi badan normal. Yang kedua ada kemampuan bertambah sesuai usia. Ketiga itu ada jarang sakit, biar kita tahu dari secara fisik anak kan kita nggak tahu nih, lagi seru main tiba-tiba dia kayak lemas gitu. Terus yang keempat ada aktif, defisit, dan pembelajaran. Sehat secara mental atau psikis itu perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya, jiwa berkembang secara wajar, pikiran bertambah cerdas, perasaan bertambah peka. Kalau sehat secara sosial sih lebih ke ceria, anak lebih kayak senang, gembira, bawaannya ya seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan positif apakah yang akan saya lakukan, yang akan saya terapkan ke lingkungan saya. Mungkin dengan mengajak semuanya untuk hidup lebih bersih lagi, lebih memperhatikan asupan anaknya, memberikan yang terbaik untuk anaknya, untuk keluarganya, dan untuk semuanya, mengingatkan semuanya tentang bagaimana sih hidup sehat,